Selamat berjumpa di dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar daripada podcast ini. Kita akan belajar untuk menjelajah dunia, sisi gelap dari negara Singapura. Bukan menjelekkan ya, tapi untuk melihat bahwa setiap negara ada plus dan minusnya. Singapura menjadi salah satu negara tetangga Indonesia yang paling dekat. Gak heran kalau Singapura menjadi destinasi luar negeri paling favorit bagi warga Indonesia. Meski negara kecil, tetapi negara berlambang singa ini berhasil menjadi contoh yang berhasil dalam berbagai bidang. Tata kota di Singapura pun begitu cantik dan rapih. Namun, apa yang selama ini diketahui tentang Singapura gak hanya soal kemajuan dan kebersihan. Jika kamu berkunjung ke negeri ini, maka kamu bisa mengetahui beberapa sisi gelap Singapura yang belum banyak orang tahu. Kira-kira apa saja? Melansir dari berbagai sumber, berikut sisi gelap Singapura yang belum banyak orang tahu. 1. Budaya kerja keras dan kompetitif yang tinggi. Budaya kerja keras dan kompetitif yang tinggi membuat warga Singapura takut kalah. Ini disebut dengan kiasu. Dibuktikan dengan banyaknya warga Singapura yang benci dan stres terhadap pekerjaan mereka. Hasilnya, mereka merasa sering tidak dihargai. 2. Standar gaji yang tinggi menjadi beban. Standar gaji yang tinggi juga membuat semua barang dan bahan makanan di Singapura relatif mahal. Jadi, membuat banyak warga Singapura tidak ingin punya anak. Padahal, populasi adalah salah satu sumber daya Singapura untuk bisa bertahan. 3. Warga Singapura benci kepada imigran. Ditambah warga lokal pun kini mulai membenci para imigran yang datang karena persaingan di lapangan kerja. Sedangkan di sisi lain, pemerintah butuh imigran, mengingat warga Singapura sudah banyak yang lanjut usia. Karena hal itu, masa depan Singapura juga dipertanyakan. 4. Banyak lansia yang harus bekerja. Sisi gelap Singapura lainnya adalah masih banyak lansia yang harus bekerja, sebab pemerintah di sana menetapkan pensiun saat warganya berusia 63 tahun. Sementara biaya hidup di sana semakin mahal. Mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mereka merasa kurang diperhatikan pemerintah. Pemandangan lansia yang masih bekerja ini biasanya bisa kamu temukan di bandara, tempat makan, dan tempat publik lainnya. 5. Gaji perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Pendapatan atau gaji perempuan di sana lebih kecil daripada laki-laki, terutama bagi perempuan yang bekerja di layanan kesehatan sosial, jasa asuransi, dan komunikasi. 6. Pekerja seks diatur pemerintah. Bahkan ada satu area yang menyediakan ratusan rumah khusus untuk pekerja seks komersial. Rumah-rumah tersebut diatur 3 lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Tenaga Kerja, Kesehatan, dan Dalam Negeri. Pekerja seks komersial hanya legal jika dilakukan di tempat tersebut. Mereka akan diberikan kartu kuning yang mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Setelah masa berlaku kartu habis, mereka akan dideportasi dan dilarang kembali ke Singapura. Wah, serem juga ya. Selain itu, mereka juga akan dikenakan denda jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Bahkan ada paspor dan kontrak kerja resmi. Itulah beberapa sisi gelap Singapura yang belum banyak orang tahu. Ternyata di balik megahnya Singapura tetap memiliki beberapa kekurangan seperti negara-negara lain. Dari informasi data, fakta mana yang kamu tahu? Sahabat podcast M116, kita belajar pembelajaran dari apa yang ada di Singapura. Ini pelajaran yang kita pelajari adalah setiap negara punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Jadi, tidak ada yang namanya satu negara yang punya seluruh kelebihan yang sedemikian luar biasa sampai tidak ada kekurangan. Tidak ada juga negara yang sedemikian banyaknya kekurangan sampai tidak ada kelebihannya. Bagaimana sikap yang perlu kita ketahui? Yaitu belajar menghargai negara Singapura dengan seluruh kemajuannya, menghargai juga negara Indonesia dengan seluruh keberadaannya. Kita punya sebuah area tanah yang sangat luas, kekayaan yang luar biasa. Kita perlu belajar mungkin kerja keras, rajin, sumber daya yang baik dari negara-negara maju. Namun kita syukuri negara Indonesia adalah negara yang ramah, negara yang suka bergotong royong, negara yang mudah bersyukur untuk semua permasalahan hidup. Kalau di Singapura persaingan sangat tinggi, membenci imigran, Indonesia termasuk yang sangat ramah kepada pendatang-pendatang asing
yang memang memberikan manfaat, yang saling melakukan sebuah katakanlah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Di atas semuanya itu, apa yang kita pelajari, mari kita belajar terus dari kelebihan orang lain. Kita terus memperbaiki apa yang kurang di dalam diri kita. Pembelajaran rohani apa yang kita bisa ambil? Yaitu bersyukur. Bersyukur dengan keadaan yang ada. Yang kedua adalah tetap berjuang bagaimana menjadi lebih baik. Yang berikut adalah tidak perlu membandingkan kalau tidak harus membandingkan. Pembandingan kadang-kadang biasanya hanya menjelekkan negara sendiri, lalu memuji-muji negara luar seakan-akan sedemikian sempurna. Mari kita terus belajar, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang rendah hati, belajar untuk terus lebih maju, lebih baik. Pada prinsipnya, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Shalom, salam podcast M116. Kita belajar tentang sisi gelap negara Singapura. Amin.